Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Dwi Widianti. Saat ini kita akan mempelajari tentang SIM bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Prosesor adalah unit pemroses pusat, yaitu tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu yang pertama kecepatan prosesor yang diukur dengan sejumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak diperkenalkannya komputer mikro yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yaitu ukuran word, adalah penentu berapa banyak karakter dan dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Kemudian yang terakhir yaitu kekuatan komputer yang dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan prosesor. Selain itu, perbaikan dalam sirkuit proses yang akan memungkinkan operasi dikerjakan dalam siklus yang lebih sedikit. Kemudian ada memori, adalah ruang penyimpanan primer yang mengacu pada area penyimpanan yang terjadi di dalam area yang terdapat di dalam area penyimpanan pada papan sirkuit komputer. Terdapat dua macam, yaitu ruang penyimpanan tetap, adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, dan media penyimpanan yang dapat dilepas, biasanya berbentuk disk atau disket, seperti flash disk, terus CD drive, dan lain-lain. Kemudian ada alat-alat input. Terdapat dua macam, yaitu yang pertama, data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Tapi, data yang diterima dari manusia ini memiliki dua kelemahan, yaitu yang pertama, lambat, dan yang kedua yaitu tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Kemudian alat-alat output yaitu seperti monitor, printer, speaker, proyektor, dan headphone, serta ada alat-alat output lainnya. Multimedia merupakan penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Kemampuan multimedia dapat memperluas masyarakat yang kemudian mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Kemudian terdapat beberapa alat komputasi pribadi, yaitu yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, kemudian telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah. Jaringan rumah ini seperti pemasangan modem, keamanan nirkabel, dan alat-alat lainnya. Untuk keamanan komputasi rumah memiliki tiga aspek, yaitu yang pertama, perbaruan, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk piranti lunak aplikasi. Kemudian yang kedua ada virus komputer, yaitu program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer, baik itu program maupun file. Kemudian yang ketiga yaitu ada spyware, yaitu sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer. Kemudian piranti lunak. Piranti lunak memiliki dua macam, yaitu piranti lunak sistem dan piranti lunak aplikasi. Untuk piranti lunak sistem, yaitu menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan pengguna dari satu komputer tertentu. Untuk piranti lunak aplikasi memiliki tiga macam, yaitu yang pertama, piranti lunak siap pakai. Ini diproduksi oleh pemasok dan kemudian dijual kepada pengguna. Piranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan, yaitu yang pertama, piranti lunak siap pakai telah langsung tersedia. Kemudian yang kedua, lebih murah daripada piranti lunak khusus. Kemudian ada piranti lunak aplikasi khusus. Ini dibuat oleh sekelompok programmer konsultan yang ditugaskan untuk menulis piranti lunak yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan dari suatu bisnis atau instansi tertentu. Lalu yang ketiga yaitu piranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Di sini pengguna akhir membuat piranti lunaknya sendiri dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan yaitu yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dihubungkan. Kemudian yang kedua yaitu menu.
daftar perintah dengan langkah yang ditampilkan ke bawah, dan icon. Lalu yang ketiga yaitu pola dan formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Dan yang terakhir yaitu antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol yang telah terstandarisasi. Kemudian ada komunikasi. Protokol adalah spesifikasi dalam performatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Komunikasi dapat berupa yang pertama yaitu koneksi publik. Kemudian ada komunikasi jaringan, jaringan pribadi maya, dan saluran pribadi. Saluran pribadi merupakan suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Lalu ada protokol untuk komputasi komputer. Yang pertama yaitu sistem network arsitektur, yaitu suatu protokol yang dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan untuk komputer mikro. Lalu yang kedua ada Ethernet, yang merupakan suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Lalu ada token ring. Token ring di sini merupakan protokol peer-to-peer yang memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada paket. Adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Kemudian ada alamat jaringan internet, berupa alamat IP, yaitu 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Terdapat jaringan area lokal atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian ada jaringan area metropolitan atau MAN, adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Dan yang paling luas yaitu jaringan area luas atau WAN yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat lainnya ketika jaraknya melebihi LAN dan MAN. Kemudian ada internet, adalah suatu hal yang umum ketika kita mengacu pada sekumpulan jaringan interkoneksi global. Ada intranet yang menggunakan jaringan yang sama dengan internet, tetapi membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang yang terpilih di dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk extranet merupakan intranet yang diperluas untuk mencakup pengguna di luar perusahaan. Konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat komputasi dan alat komunikasi sekarang menyertakan fitur-fitur yang ada di antara keduanya, seperti Voice over Internet Protocol, adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Sekarang, banyak pengguna yang menghubungkan VoIP dengan fitur tambahan yang dapat dibeli dengan modem kabel, kemudian menghubungkan komputer ke sistem telepon publik agar dapat melakukan koneksi komputer ke telepon. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.